Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beberapa hari dunia maya ini digempur dengan pemberitaan tentang Al-Zaitun, dengan segala keanehan, kenyelenehan, kesesatan, penyimpangan yang terjadi di Al-Zaitun, baik yang viral baru-baru ini maupun berita-berita lama tentang Al-Zaitun yang kemudian diangkat kembali. Seakan-akan berita tentang Al-Zaitun ini menutup berita-berita yang lain yang sebelumnya cukup viral, bahkan sangat viral dan cukup panas, terutama tentang perselisihan apakah benar Habib itu keturunan Nabi. Dan ternyata setelah mulai hilang pemberitaan tentang Al-Zaitun, kemudian pemberitaan tentang perselisihan apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan, ini kembali muncul. Dan bahkan banyak muncul di beranda-beranda sosial media. Kemudian ada satu yang menarik, ini dari seorang Habib, video dari seorang Habib yang cukup ruwet di dalam menjelaskan bahwasannya dirinya adalah keturunan Nabi. Di satu tempat, dia mengatakan bahwasannya dia adalah keturunan ke-28. Di tempat lain, kemudian mengatakan keturunan ke-29. Kemudian di tempat lain berbeda lagi. Sehingga muncul pertanyaan, apakah benar manusia ini keturunan Nabi? Atau hanya mengaku-ngaku saja, demi untuk mendapatkan status sosial di masyarakat? Karena biasanya kalau diakui sebagai seorang Habib, maka akan ditinggikan kedudukannya di masyarakat, dimuliakan, diagung-agungkan, bahkan sampai dikultuskan oleh sebagian kaum muslimin. Kita simak videonya. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya keturunan Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Beliau ini lahir pada tanggal 25 Muharram pada tahun 1355 Hijriah, bertepatan pada tanggal 18 April tahun 1936 di kota Manado, Sulawesi Utara. Abah beliau yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Sumaid dan umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddad, yaitu nasab beliau, yaitu nasabnya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Salim bin Abdullah bin Muhammad bin Sumaid, yang dimana Muhammad bin Sumaid ini yang pertama kali digelar dengan gelar Sumaid, yang dimana Sumaid ini dinisbatkan dari yang dipakai ini apa nih? Burdah. Sal itu berbeda dari Rida. Syal itu lebih kecil dari Rida. Bin Abdullah bin Muhammad Sumaid. Muhammad Sumaid ini adalah yang pertama kali diberi gelar Sumaid. Muhammad yang pertama kali diberi gelar Sumaid. Sumaid itu artinya apa? Kalung yang dari benang. Yang biasa dipakaikan buat anak kecil. Ketika Habib Muhammad masih kecil, itu kalung jatuh. Kemudian ada men ada. Halo Andi, halo. Ketika itu kalung jatuh, tiba-tiba dari belakang terdengar suara Sumaid. Makanya beliau digelar Sumaid. Nah, jadi yang pertama kali digelar adalah Muhammad Sumaid. Jadi kalau kalian dengar bin Sumaid, berarti bin Sumaid ini yang berarti kan syar. Tahu syar? Ayam. Nah, gitu dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mau keturunan keberapapun sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membedakan kedudukan manusia di sisi Allah kecuali itu adalah ketakwaan. Dan dalil yang menunjukkan tentang permasalahan ini cukup banyak. Dijelaskan bahwa nasab itu tidak akan bisa dijadikan hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jahil kemudian kelakuan buruk, maka tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun secara nasab adalah anak keturunan seorang nabi.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum." Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia itu adalah yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Bukan yang paling mulia itu dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalian itu bisa mulia dengan takwa dan bukan dengan dilihat dari keturunan kalian. Jadi tidak ada gunanya sama sekali berbangga diri dengan nasab. Meskipun seorang keturunan Nabi secara langsung kandung, akan tetapi kelakuan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tetap tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab, harta kekayaan, kedudukan semuanya sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Tidaklah ada manfaatnya. Anak keturunan siapapun tidak ada artinya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta apapun yang kita miliki tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan pangkat apapun yang melekat di bahu kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang ada apa? Amalan. Amal kebajikanlah yang akan menjadi bekal kita, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya amalukum, semuanya itulah amal kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hanya semuanya itu karena pujian Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah yang menjadikan engkau tiba di surga. Sehingga ucapkanlah alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Rasulullah SAW telah menyatakan, telah menggambarkan, kalaulah bukan kemurahan Allah, ini saya tidak akan ada dari kita yang kuasa untuk bisa masuk surga. Karena ternyata syahwat, ternyata godaan setan di dunia ini begitu kuat, begitu dahsyat. Kalaulah bukan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kalaulah bukan karena Allah menjaga kita, kalaulah bukan karena Allah sayang kepada kita, niscaya Allah tidak akan menjadikan kita, tidak akan kita kuasa melangkahkan kaki kita ke jalan-jalan surga. Karena pujilah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu Rasulullah SAW contohkan. Beliau gigih beribadah, bukan hanya sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, namun beliau beribadah seumur hidupnya. Sehingga kalaupun beliau telah mendapatkan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tidak menjadikan beliau patah arang untuk beribadah, tidak menjadikan beliau luntur semangat. Sebagaimana yang dikatakan Aisyah, afala, ketika Rasulullah SAW, Aisyah menegur Rasulullah SAW yang beribadah hingga kakinya bengkak-bengkak, Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah pantas bila aku ini mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nikmat Allah telah Allah limpahkan kepadaku yang tiada hitung. Allah telah bukakan pintu nikmat kasih sayangnya kepadaku yang luar biasa yang tiada hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak kuasa menghitungnya. Itulah dahulu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mensyukuri nikmat dengan apa? Dengan melipat gandakan ibadah, bukan malah berleha-leha merasa saya keturunan tuan guru, saya keturunan Habib, saya keturunan wali, saya keturunan Nabi. Nasab tidaklah artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man batta'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amal kebajikan yang tidak menjadikan dia segera masuk ke surga, melintas sirat, maka nasabnya tidak akan berfungsi, tidak akan menjadikan dia bisa segera menyeberangi sirat. Sebagaimana Rasulullah SAW gambarkan kelak ketika manusia semuanya diperintahkan untuk menyeberangi sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, Rasulullah gambarkan akan ada dari mereka yang menyeberang sirat ini kalbard,
bagaikan kilat sekejap mata telah sampai. Ada dari mereka yang kerih bagaikan angin yang berhembus. Ada lagi dari manusia yang menyeberang sirat ka'ajawidil khail, bagaikan kuda yang gagah dan berlari dengan cepat. Ada yang orang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang tertatih-tatih merangkak sehingga dia tersungkur dan tercebur ke dalam neraka, na'udzubillah. Kemudian setelah Rasulullah menggambarkan tentang fakta yang terjadi di atas sirat, Rasul menyatakan man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya tidak menjadikan dia cepat, bahkan menjadikan dia tertatih-tatih ketika melangkah, ketika menyeberangi sirat, maka nasabnya seputih apapun, sebiru apapun, semulia apapun nasabnya, tidak menjadikan dia mampu kuasa untuk bisa menyeberangi sirat dengan segera.